Kekuatan pertahanan Indonesia sudah tidak bisa dipandang sebelah mata. Berkat apa? Berkat banyaknya senjata made in Indonesia yang jadi rebutan dunia. Apakah baru sekarang industri pertahanan Indonesia berkembang? Jawabannya tidak. Kalau kita bicara sejarah, industri ini sudah berkembang sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Masa keemasan industri pertahanan Indonesia dimulai pada dekade 80-an, di mana alutsista buatan Indonesia mulai kompetitif di pasar global. Sayangnya, keberadaan industri strategis mengalami pukulan berat ketika terjadi krisis moneter tahun 1997 sampai 1998. Pasca krisis, industri sudah mulai mandiri dan berkembang sangat cepat. Yang bisa dibilang paling membanggakan adalah pesawat CN-235 dan NC-212I buatan PT Dirgantara Indonesia. CN-235 sejak diproduksi secara massal sudah ada belasan negara yang memesan. Korea Selatan, Malaysia, Thailand, Pakistan, Filipina, sampai Uni Emirat Arab. Bahkan, negara sekelas Amerika Serikat menggunakan CN-235 sebagai pesawat dengan misi serba rahasia. Begitu juga NC-212. PT DI atau Dirgantara Indonesia sudah memproduksi pesawat ini sejak 1975. Sudah ada sekitar 103 unit dan sekarang PT DI hanya fokus pada varian 212I. Apa yang jadi keunggulan dari dua pesawat ini sehingga bisa diakui dunia internasional? Itu karena dua pesawat ini, apalagi versi militernya, CN-234, 220, dan NC-212I sangat handal sebagai penjaga pantai, ngarai, dan medan bergunung-gunung. Bisa beroperasi siang dan malam dalam segala cuaca. Dirancang untuk bisa lepas landas dan mendarat di landasan pendek. Bisa menghemat bahan bakar sebanyak 15% dibanding pesawat dengan kemampuan yang sama. Dan yang terpenting dengan biaya perawatan murah. CN-235 sudah punya banyak varian dan mengalami berbagai peningkatan berkesinambungan dalam desain dan aplikasi teknologi. Metode pembuatannya pun juga memenuhi standar kualitas tertinggi serta persyaratan operasional yang menuntut untuk berbagai lingkungan yang menantang. Saat ini, pesawat CN-235 menjadi pesawat paling sukses di kelasnya. Setidaknya, sudah lebih dari 300 unit pesawat CN-235 dari berbagai versi telah diproduksi. Saat ini, PT Dirgantara Indonesia mulai menjajaki peluang untuk memperluas pasar di Afrika dan Amerika Latin untuk penjualan CN-235 dan NC-212I. Soal berapa nilai penjualannya, tidak ada rincian mengenai ini. Kabarnya, harga CN-235 dan NC-212I berkisar 423 miliar rupiah. Memang bukan angka yang kecil, tetapi nyatanya sudah banyak negara yang menggunakannya. Untuk kendaraan taktis, Indonesia punya Anoa 6x6 buatan PT Pindad yang namanya sudah mendunia. Untuk sekarang, sudah ada 7 jenis kendaraan khusus tempur Panzer Anoa 6x6 dan sudah diproduksi lebih dari 400 unit dengan berbagai varian. Mulai dari Bangladesh, Brunei, Irak, sampai Arab Saudi. Kendaraan ini juga ikut serta dalam misi perdamaian dunia PBB di banyak negara, seperti Lebanon, Afrika Tengah, dan Sudan. Yang menjadi keunggulan Anoa 6x6 ini dalam hal mobilitas, proteksi, dan daya angkutnya. Anoa adalah kendaraan tempur berlapis baja pertama yang dirancang khusus untuk memindahkan pasukan dalam satu regu ke wilayah konflik. Bisa menampung sampai 10 penumpang sampai senapan mesin berat. Dipersenjatai senapan mesin berat, senapan mesin serbaguna, atau peluncur granat otomatis. Daya jelajahnya juga cukup jauh, bisa sejauh 600 km dengan kecepatan maksimal 80 km per jam. Seperti yang sudah disebutkan tadi, Anoa punya 7 varian, diantaranya adalah Anoa 6x6 mortar yang dilengkapi dengan pelontar mortir 81 mm. Anoa 6x6 Command untuk kendaraan komandan dalam memimpin pertempuran. Anoa 6x6 Amphibious yang bisa melakukan manuver di darat maupun di air. Anoa 6x6 Recovery. Anoa 6x6 APC yang merupakan generasi pertama dengan keunggulan dalam mobilitas, proteksi, serta data angkut karena bisa memuat 12 orang.
Anoa 6x6 Ambulance, Anoa 6x6 Logistik yang secara spesifik untuk kendaraan angkut logistik dalam pertempuran. Kapal ini memang masih diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri, tapi ternyata juga diminati oleh negara seperti Filipina, Senegal, dan Gabon. Kapal ini diberi nama Kapal Cepat Rudal KCR-60M buatan PT PAL di Surabaya. Panjang KCR-60M hanya sekitar 59,8 meter, lebar 8,1 meter, dan tinggi 4,9 meter. Beratnya hanya 457 ton, tapi bisa menampung personil sebanyak 49 orang. Kapal ini punya spesialisasi dalam perang anti kapal permukaan, perang anti kapal udara, electronic warfare, dan naval gunfire support. Selain itu, KCR-60M didesain untuk mampu beroperasi sebagai kapal patroli dan SAR maupun platform kapal kombatan. Soal persenjataan, KCR-60M punya 3 jenis senjata utama yang mematikan. Tapi yang paling canggih adalah peluncur rudal anti kapal yang bisa merusak sekaligus menenggelamkan kapal bertonase besar. Apalagi dengan ukurannya yang tidak terlalu besar, membuat KCR-60M dibekali dengan sistem sensor dan senjata yang lengkap. Sehingga KCR-60M memiliki daya gempur dan kemampuan peperangan yang mematikan. Dengan kemampuan ini, KCR-60M jadi salah satu kapal perang tercanggih di jajaran TNI Angkatan Laut. Tapi kalau kita bicara kapal tempur, Indonesia punya kapal tank pertama di dunia yang bernama Antasena. Kapal ini dibangun oleh PT Pindad bersama dengan North Sea Boats sejak tahun 2016 dan mulai beroperasi untuk Angkatan Darat Indonesia 2021. Kapal tank ini memiliki panjang 18 meter dan bisa beroperasi di perairan dangkal 90 cm hingga perairan laut dalam. Ini dinilai cocok dengan kondisi geografis Indonesia yang punya banyak perairan, sehingga Antasena lebih difungsikan untuk operasi di rawa, laut, sungai, dan pantai. Soal kemampuan, Antasena ini punya karbon komposit yang 10 kali lebih kuat dari baja, tapi tetap ringan sehingga bisa bergerak cepat. Dan yang terpenting, bisa menghancurkan musuh dari jarak 5 km. Sementara untuk persenjataannya, Antasena dilengkapi senjata utama RCWS Cannon kaliber 30 mm dan senapan mesin 12,7 mm. Soal peminat, Pindad memfokuskan kawasan Timur Tengah sebagai target pasar utamanya. Beberapa negara sudah menyatakan ketertarikannya, seperti Mesir dan Uni Emirat Arab. Bukan cuma Timur Tengah yang menyatakan ketertarikan, India, Yunani, Filipina, bahkan Rusia sudah melakukan pemesanan. Soal harga, kabarnya kapal tank ini dibanderol dengan harga 12-19 juta US dollar atau senilai 195-309 miliar rupiah. Untuk sistem persenjataan sepanjang perkembangannya, Pindad sudah memproduksi senjata-senjata canggih dengan kualitas mumpuni. Salah satunya, Indonesia punya senapan serbu yang sudah sangat diakui internasional bernama SS-2. Berstatus sebagai generasi kedua, senjata ini dirancang dengan beberapa upgrade guna meningkatkan performanya saat digunakan. Senapan serbu SS-2 saat ini tengah digunakan oleh militer dan polisi Indonesia. Tapi, bukan cuma jadi andalan pasukan militer Indonesia. SS-2 juga jadi senapan terlaris PT Pindad. Sampai hari ini, Pindad telah berhasil menjual senapan ini lebih dari 50.000 pucuk ke berbagai belahan dunia. Uni Emirat Arab, Laos, Brunei Darussalam, Irak, Bangladesh, dan Myanmar menjadi negara yang menggunakan produk dalam negeri ini. Soal kecanggihan, berbeda dengan versi sebelumnya. SS-2 diklaim lebih akurat dari pendahulunya SS-1. Punya kelebihan tahan terhadap kelembapan tinggi. Senapan serbu SS-2 juga lebih ringan dan akurasi lebih baik. SS-2 menggunakan kaliber 5,45 mm standar NATO, sama seperti senapan serbu ternama lainnya. Salah satu juga yang patut dibanggakan adalah medium tank yang dikembangkan bersama antara PT Pindad dan Turki FNSS. Bahkan, Indonesia jadi negara ketiga setelah Jepang dan Polandia yang memproduksi medium tank. Tank ini diberi nama Tank Harimau. Apa yang spesial dari medium tank Harimau? Nah, ini adalah tank spesialis tempur di wilayah tropis
Atau bisa juga disebut sebagai tank penjelajah hutan karena punya bobot yang ringan. Medium tank rancangan Pindad dan FNSS memiliki kemampuan pertahanan balistik dan anti ancaman ranjau terkini. Bisa menahan ranjau hingga 10 kg. Soal persenjataan, tank Harimau dilengkapi dengan Two-Man Turret kaliber 105 mm yang punya daya hancur tinggi, serta senapan mesin kaliber 7,62 mm untuk daya gempur maksimum. Sejak diperkenalkan pada tahun 2017, medium tank telah diminati banyak negara di dunia. Sudah ada 18 unit diproduksi untuk kebutuhan dalam negeri. Malaysia dan Filipina menjadi beberapa negara di ASEAN yang tertarik untuk membeli tank ini. Harganya sendiri ditaksir mencapai 135 juta US dollar atau 2,1 triliun rupiah. Meski sudah punya banyak peminat, industri pertahanan Indonesia punya tantangan dalam hal kontribusi terhadap ekonomi nasional maupun ekonomi lokal. Terlebih karena sebagian besar industri pertahanan kita masih sangat bergantung pada alokasi belanja APBN Kementerian Pertahanan.